Nah, seperti yang diinformasikan teman saya, terus Julo 2 minggu lalu kirim surat juga ke Pak RT tempatku tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 2026 ini semua pinjol kompak untuk paksakan Desi lakukan ini. Nah, apa yang harus kita hindari kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya tentang bunga pinjol. Nah, di sini ada pertanyaan dari seorang teman, bagaimana Mbak kalau saya galbay, terus cara untuk menghilangkan bunganya itu bisa nggak ya? Nah, ini buat pemula-pemula wajib tahu ya, antara bunga pinjol dan pokok pinjol apakah bisa dihilangkan ataukah dihapuskan. Nah, seperti ini informasinya. Assalamualaikum Kak, minta solusi. Saya punya pinjol di Shopee Paylater dan Shopee S Pinjam. Kalau ditotalin semua 40 juta, saya merasa nggak sanggup bayar karena penghasilan suami saya benar-benar pas-pasan. 2 bulan lalu merasa nggak mampu bayar, lalu saya pinjam lagi di Shopee untuk nutupin tambahan. Jadi 2 bulan ini sempat gaya lubang tutup lubang. Cicilan 6 bulan ke depan ini tiap bulannya 2 juta, itu udah bener-bener nggak ada untuk bayar sama sekali. Saya sedang berusaha untuk cari kerja dan berusaha untuk cari usaha, itu pun belum juga cukup. Apakah ada solusi untuk menghapus bunganya? Nah, dari segala pertanyaannya ini yang dia pikirkan itu adalah bunga. Apakah bisa untuk menghapus bunganya? Karena itulah kebanyakan yang orang pikirkan. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi cara satu-satunya yang paling benar adalah untuk menghapuskan bunga. Kalian galbay dulu, kemudian kumpulkan uang senilai pokoknya. Cek dulu di Slik OJK, masuk nggak? Kalau cek masuk di Slik OJK berarti itu kita lunaskan. Yang belum masuk abaikan aja dulu. Ya, karena kita butuh data kita bersih di Slik OJK. Kemudian setelah itu baru kalian nego bayar pokok ke pinjolnya. Ya, caranya harus bayar lewat aplikasi dan nilai di aplikasi harus berubah sesuai dengan nilai nego kalian. Itu yang paling benar. Jadi kalau ada joki yang menawarkan bisa hapus bunga, bisa hapus denda, itu hoax. Karena yang bisa menyelesaikan itu adalah kalian sendiri dengan cara kalian bayarkan, yaitu hanya fokus bayar pokoknya saja, semuanya bisa hilang. Tapi kalau kalian bayar lagi joki-joki, yakin uang terkuras, pinjol-pinjol lain terbuka, dan hutang makin menumpuk. Kalau nggak percaya, coba lakukan. Ya, dan lagi seperti seorang teman saya yang mana mengaku bahwa dia ada pengajuan pinjol, kemudian ditolak. Nah, kira-kira aman nggak datanya? Kira-kira nanti saya ditagih nggak ya Mbak? Karena saya udah pengajuan pinjol tapi ditolak. Nah, informasinya banyak yang saat ini kejadian udah ngajuin pinjol ditolak tapi ujung-ujungnya ditagih karena muncul tagihan. Nah, seperti ini informasinya. Kamu tanya, kalau pernah ajukan pinjaman tapi ditolak, apakah saya beresiko ditagih ya? Tapi nggak ada uang yang masuk ke rekening saya dan saya sudah hapus serta hapus hajukan untuk data di aplikasinya tersebut. Karena kebanyakan sekarang kan nggak minjam aja ditagih. Jadi khawatir ketika kita mau pinjam ditolak, bagaimana dengan data kita yang tersimpan? Begitu kan ya pertanyaannya. Nah, jadi dari saya teman-temannya yang pertama, sekarang legal sama ilegal tuh udah hampir sama kan ya. Banyak yang tidak punya pinjol malah ditagih sama pinjol legal. Lucu banget. Kalau dulu-dulu sama pinjol ilegal oke lah, karena mereka nyuri data kita. Tapi kalau yang sekarang legal yang nagih. Nah, ternyata setelah ditelusuri kebanyakan mereka ini pernah mengajukan ke pinjol tersebut kemudian ditolak. Nah, ujung-ujungnya Desi menagih kepada kita karena merasa bahwa kita melakukan pinjaman. Nah, kalau yang seperti ini kalian bisa konfirmasi tentang Desinya. Coba kirim semua data-data yang pernah saya pengajuan pinjol dan rekening mana. Karena kalau data pasti udah masuk, karena kan pada saat pengajuan data kalian sudah lengkap kan. Kemudian yang paling penting adalah rekening. Karena rekening ini yang paling pasti yang kalian punya. Ya, kalaupun ada rekening cloningan ataupun rekening double, kalau kalian tidak punya, tidak ada tanda tangan kalian di sana, otomatis kalian bisa mematahkannya, tidak mengakuinya. Buat teman-teman ya, kemudian pengajuan fotonya, kemudian dan segala macamnya wajib perhatikan. Dan saya selalu ingatkan, jangan pernah akui hutang yang tidak pernah masuk ke rekening kalian. Nah, setelah itu, setelah nanti kalian ditagih, terus ternyata mereka tidak mengakui, jalan yang kedua adalah langsung tutup rekening kalian.
rekening yang pernah kalian ajukan untuk pinjol. Itu jalan satu-satunya untuk menghentikan peredaran pinjol itu menggunakan data kalian. Harus teman-teman ya, karena kalau tidak kalian putuskan dari rekening kalian, otomatis data kalian akan terus bisa digunakan. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini saya kumpulkan beberapa kejadian dari teman-teman semuanya, yang mana ternyata saya perhatikan pinjol saat ini itu sudah memaksa DC untuk nekat lakukan ini. Karena apa? Lihat 2026 semakin amburadul, banyak perusahaan yang memecat karyawan tanpa jelasnya. Alasan satu-satunya adalah karena menggunakan pinjol. Sekarang banyak perusahaan yang tidak pro sama orang-orang yang menggunakan pinjol. Mudah-mudahan rezeki kalian luas ya, yang kena PHK. Dan untuk itu saya tekankan lagi pada teman-teman semuanya, kalaulah kalian galbay di beberapa pinjol yang saya sebutkan ini, jangan takut. Kalau kalian tidak berani melaporkan semua kejadian yang jelas-jelas real dengan segala buktinya, pasti kalian jadi korbannya. Sekarang tinggal dua, mau melaporkan atau mau jadi korban. Karena sekarang DC makin menjadi-jadi, gitu ya. Yang pertama itu DC dari Julo nekat untuk menerobos rumah Pak RT demi untuk menagih kita. Ada seorang teman yang baru mengadukan kepada saya, Mbak DC Julo sekarang itu sudah ngirim-ngirim surat Mbak, ngirim-ngirim WA, ngirim-ngirim surat datang ke rumah Pak RT hanya untuk menagih saya. Nah seperti yang diinformasikan teman saya, terus Julo 2 minggu lalu kirim surat juga ke Pak RT tempatku tinggal. Kemudian terus aku juga titip pesan ke Pak RT, kalau ada yang cari-cari aku bilang aja orangnya udah pindah, karena galbayku di APK lain lumayan, kalau harus bayar beserta bunganya tuh besar sekali, niatku mau nabung dulu. Jadi intinya dia ini masih tinggal di situ. Nah, tapi dia tidak pernah bisa dihubungin, akhirnya dia langsung ke rumah Pak RT. Tapi kan ini dilarang. Karena apa? Sebenarnya dari situ tahu kok kita masih tinggal di situ. Tahu dari mana? Tahu dari BPJS kita. Bisa tahu kan dari paket-paket kita. Hanya saja memang si DC ini melampaui batas dengan menagih ke Pak RT. Untungnya Pak RT-nya kooperatif. Sampaikan sama Pak RT-nya untuk hafal UU ITE, kalau menagih di luar dari yang hutang berarti siap bentuk ditolak, gitu kayak. Terus alhamdulillahnya Pak RT sama dia itu bestie, sehingga DC-nya bisa terus-terusan dihalau kalau terus-terusan menagih, gitu ya. Lanjut lagi yang kedua, itu ada GoPay pinjam kirim surat ke kantor. Nah lucunya ya, seharusnya penagihan itu kan ke rumah, kalau surat teman-teman ya. Kalaupun tagihan itu by WA, by email, ke kantor juga kan boleh ya. Tapi ini surat penagihan bukan ke rumah, tapi ke kantor. Nah sekarang GoPay gak main-main ini. Terus DC-nya juga lumayan juga penyebarannya ya, karena informasinya hampir banyak semenjak dari CEO-nya kena kasus, mereka kayaknya mulai kewalahan dan sedikit agak oleng. Ya, kemudian lagi Kredit pintar semua DC yang datang ke rumah informasinya hampir banyak yang baik ya. Tetapi di sini DC-nya maksa untuk mencicil. Jadi kita diminta untuk terus-terusan mencicil, jangan kumpulkan uang untuk nego pokok. Kalau kalian terus-terusan mencicil, saya tidak akan datang. Nah itu kebanyakan DC-DC-nya informasi seperti itu. Jawaban dari saya adalah, saya kembalikan lagi kepada kalian. Kalau seandainya kalian mencicil, memang bisa, DC nggak akan datang. Tapi ya, mencicil itu otomatis akan menambah lagi bunga dan denda otomatis akan lebih besar lagi. Lama sekali. Tapi kalau kalian aman dengan melakukan seperti itu, silahkan. Nah kalau itu saya kembalikan lagi kepada kalian. Lanjut lagi, sekarang semua pinjol, hampir pinjol-pinjol legal seperti Lumbung Dana, Indosaku, Rupiah Cepat, dan beberapa pinjol-pinjol lagi yang informasi sudah menambahkan satu poin, dimana setiap kita pelunasan ada poin yang langsung otomatis cair, ya, otomatis aktif untuk pencairan selanjutnya. Nah ini banyak sekali dikeluhkan oleh warga Treat yang mana nggak lagi mengajukan pinjol, tapi langsung ada pencairan. Nah ketika ditolak informasi tidak bisa karena itu sudah otomatis dari sistem. Nah inilah marketing pinjol yang terbaru. Dan itu yang terakhir, pinjol-pinjol ilegal sama halnya dengan pinjol legal, mencairkan uang langsung tanpa persetujuan buat kalian yang rajin bayar. Sebelumnya sih ya seperti ini sudah sering ya, tapi sekarang semakin menjadi-jadi ketika ada orang yang masih galbay masih dicairin lagi.
ya udah tahu nih tinggal 1 atau 2 kali cicilan ya, dia mencairkan lagi. Sama seperti kasus sebelumnya, kalau kalian lihat vlog saya itu sudah saya jelaskan bagaimana informasinya. Nah sebenarnya ini alhamdulillah bagus, tapi efeknya adalah otomatis data kita sudah dipegang sama mereka untuk membobol pinjol-pinjol yang lain. Sah kan ya? Kemudian lagi kita akan terus-terusan dijadikan santapan sama mereka, ibaratnya dijadikan target terus-terusan karena pasti kita akan bayar. Nah inilah bahaya-bahaya dari pinjol yang memang sekarang dipaksakan DC-nya untuk melakukan ini semua buat kalian-kalian yang masih menggunakan pinjol. Jadi satu-satunya jalan keluar adalah kan wajib galbay, karena kalau galbay itu kalian tidak akan menjadikan prioritas mereka untuk terus-terusan dikirimkan uang, terus tidak akan dijadikan prioritas untuk nasabah terbaik lagi buat mereka. Gitu teman-teman ya. Jadi galbay itu bukan hal yang buruk, galbay itu bukan harus yang dihina-hinakan, karena makin kita tunjukkan bahwa diri kita galbay berarti semakin kita terbebas dari pinjol. Gitu ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru. Dan kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.